Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga LPG 3 kg. Dan hari ini udah selesai dari kemarin kok. Mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Udah aman. Kamu aja yang bilang nggak aman ini kelihatannya. Baik, teman-teman media yang saya hormati, hari ini saya bersama Ketua Dewan Pembina Partai Golkar, Sekjen, Bendahara Umum, Pak Adi sebagai Ketua Umum dan Pak Yahya sebagai Ketua Steering Komite dalam Rakernas pertama kepengurusan DPP Golkar 2024-2029. Alhamdulillah tadi pembukaan sudah kita lakukan, diikuti oleh semua pengurus DPP Partai Golkar yang berjumlah 129 orang. Kemudian ada 102 anggota DPR RI fraksi Golkar dan 38 provinsi dan seluruh organisasi sayap baik yang didirikan maupun mendirikan melakukan Rakernas. Rakernas ini tujuannya adalah bagaimana kita menerjemahkan hasil-hasil keputusan Munas bulan Agustus kemarin dalam bentuk program bidang yang kita akan sosialisasikan nanti di tingkat provinsi. Yang kedua, menegaskan kembali dalam forum Rakernas ini bahwa positioning Partai Golkar menjalankan keputusan Munas yang salah satu keputusan pentingnya itu adalah selalu pada garda terdepan untuk mendukung program pemerintah Pak Presiden Prabowo dan Wapres Pak Gibran Rakabuming Raka dalam berbagai aspek, baik dalam Astacita menjadi 4 prioritas utama maupun di aspek-aspek yang lain. Dan itu juga Golkar akan memikirkan tentang bagaimana kita membuat satu reformulasi mekanisme sistem politik ke depan yang baik, yang cost-nya tidak mahal, tapi juga melibatkan masyarakat dan tidak mengurangi substansi daripada nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Saya pikir itu teman-teman semua yang saya mau sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan. Selamat pagi Pak Bahlil dan juga para pejabat Golkar yang lainnya. Saya Teddy dari CNN Indonesia TV. Pak, mencermati tadi pidato Bapak di dalam ada yang menarik. Bapak mengatakan menganggap Bapak sebagai ABK sebuah kapal, nahkoda sebuah kapal, di antara kader Golkar yang lainnya sebagai ABK. Tadi Bapak bilang mengharuskan para ABK ini sejalan seirama dengan arahan ketum, jangan sampai ada yang loncat dari keluar kapal meninggalkan kapal yang mungkin oleng karena terjangan ombak juga. Itu analoginya kemana Pak? Apakah ada Bapak merasa kader Golkar ini ada yang tidak seirama dengan arahan Anda sebagai ketum? Ini terkait dengan kebijakan Bapak. Terima kasih. Maksudnya tadi itu partai itu selalu kan dinamis. Jadi pasti arahan ketua umum partai manapun termasuk Golkar yang pertama akan dihimbau itulah kesolidan, kekompakan. Tidak ada maksud lain. Jadi partai Golkar ini supaya kuat harus programnya apa yang diputuskan di pusat lewat mekanisme pengambilan keputusan itu harus betul-betul diterjemahkan dan dijalankan di tingkat bawah, terutama pada program pemerintah. Jadi Golkar dalam mendukung pemerintah itu harus seia sekata antara DPP, DPD 1, DPD 2 dan seluruh kader. Karena program pemerintah itu tidak hanya bisa diimplementasikan di pusat tapi juga harus di provinsi dan di kabupaten. Itu maksudnya. Jangan terjemahan lain ya. Bagus itu. Gitu. Edi dari Rakyat Merdeka. Tadi juga disampaikan bahwa Partai Golkar mau menambah kursi di DPR. Kira-kira tepatnya berapa kalau dari kalkulasi dari Pak Bahlil sendiri? Golkar di 2009 akan berapa kursi? Ya inilah fungsinya Raker ini untuk membahas itu. Yang jelas target kita di atas 102. Berapanya seiring waktu berjalan aja. Karena salah satu kunci kesuksesan satu kepengurusan atau seorang ketua umum itu dilihat dari keberhasilan dalam memperoleh penambahan kursi. Jadi biar kita pintar tapi kalau kursinya nggak naik
Output politik partai itu kan kursi, ukurannya itu aja. Jadi kami pingin untuk kursi kami nambah itu. Ya, Pak Bahlil, saya Krisna dari Kompas.com. Pak Bahlil, ada 3 pertanyaan dari saya. Pertama, soal isu reshuffle nih Pak, yang disampaikan oleh Pak Presiden pada tempo hari lalu, bahwa memang Pak Presiden ini akan ada menteri-menterinya, jika menteri-menteri yang tak seirama dengan berjalan dengan dia bakal keluarkan, karena memang itu tidak mementingkan rakyat menurut beliau. Nah, pendapat Pak Bahlil sebagai menteri Pak Presiden ini seperti apa Pak? Karena Pak Bahlil kan juga ada di dalamnya. Apakah memang benar pernyataan Pak Presiden terkait ada menteri yang tak seirama dengan hal itu? Lalu pertanyaan kedua Pak, soal pemotongan anggaran nih Pak, 70% di kementerian-kementerian. Nah, Pak Bahlil menilai itu seperti apa Pak? Karena adanya pemangkasan anggaran 70% itu. Lalu yang ketiga Pak, soal isu anggaran IKN diblokir Pak. Pak Presiden kan juga itu kan dari zamannya Pak Jokowi ya, karena memang mengingat juga Golkar juga mengikuti akan hal itu. Nah, tanggapan Bapak nih gimana Pak soal anggaran IKN yang diblokir seperti itu? Terima kasih Pak. Ya, yang pertama menyangkut dengan apa yang ditanyakan tentang hak prerogatif presiden. Jadi gini, menteri itu diangkat dan diberhentikan oleh Bapak Presiden. Karena itu adalah hak prerogatif presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Jangan kita mengomentari atau bertindak melampaui batas kewenangan. Karena itu kewenangan mutlak Bapak Presiden. Itu satu. Yang kedua adalah sudah menjadi sebuah keharusan dan kewajiban, apa yang diperintahkan oleh Bapak Presiden harus dilakukan oleh pembantu Presiden. Menteri itu pembantu. Menteri itu pembantu Presiden. Jadi memang harus diterjemahkan apa yang menjadi program arah kebijakan Presiden. Jadi semuanya diserahkan kepada Bapak Presiden. Namun kami DPP Partai Golkar, karena kami anggota kabinet, kan di Golkar ini ada sekitar 8 menteri, 3 wamen, 1 gubernur Lemhanas. Kami yakin dan percaya bahwa Presiden tahu betul tentang kualitas daripada kader-kader Partai Golkar. Karena Partai Golkar ini kan gudangnya para kader pemimpin bangsa. Dan tahulah, biarkan, jangan kita mencampuri, mengomentari, apalagi menganalisa berlebihan tentang apa yang menjadi hak prerogatif Bapak Presiden. Tapi kami yakin Golkar insya Allah semua baik-baik saja. Karena apa? Partai Golkar berada garda terdepan dengan partai koalisi lain, terutama Gerindra, dalam mendorong dan mendukung arah kebijakan pemerintah. Itu satu. Yang kedua menyangkut dengan pemotongan anggaran. Wah, saya itu kan bukan domain saya sebagai Menteri SDM ya. Itu silakan aja ke Menteri Keuangan, bukan saya. Kalau ditanya tentang mineral batu bara dan minyak, ke saya. Kalau LPG ke saya ya. Yang urusan keuangan, itu juga kita menteri-menteri ini harus pintar-pintar. Jangan mengomentari atau seolah-olah mengetahui secara dalam terhadap tupoksi kementerian lain. Kalau saya nggak bisa mengomentari itu terlalu dalam. Namun apapun kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah dalam hal ini Presiden, wajib menterinya ikut. Nggak boleh nggak ikut. Itu pandangan kami. Jadi helikopter view-nya kan yang tahu tentang bagaimana negara ke depan itu kan di bawah pimpinan seorang presiden dan wakil presiden. Jadi silakan teknisnya kalau keuangan ada di Kementerian Keuangan. Yang ketiga menyangkut dengan IKN ya. IKN ini setahu kami sampai dengan sekarang tetap target Bapak Presiden 2028 kita akan pindah ke ibu kota baru di IKN, sudah pindah. Sudah barang tentu tahapan proses penyelesaiannya berjalan. Nah, strategi penyelesaiannya seperti apa? Itu di Kementerian PU. Jadi kami nggak bisa juga terlalu mendalami. Jangan merasa seperti karena ketum partai semua yang ngerti, nggak juga, ya, gitu. Ayo, Pak Wakil Ketua Umum Bidang Kepartaian, gitu ya. Oke, apa lagi? Satu lagi Pak.
Selamat pagi Pak Bahlil, saya Eril dari Kompas TV. Saya ingin menanyakan terkait dengan beberapa daerah masih ada yang LPG cukup langka dan pembatasan kuota dari agen ke pengecer. Itu seperti apa nanti ke depannya? Lalu yang terakhir mungkin dipastikan lagi Pak Bahlil terkait dengan reshuffle ini, apakah Golkar siap dengan hal tersebut? Terima kasih. Yang pertama, kamu dapat data dari mana ini Kompas ini? Menyangkut LPG ini, LPG setahu saya itu buka posko. Hampir setiap 2 jam sekali laporan masuk ke saya. Saya dapat memastikan bahwa LPG itu tidak ada lagi menyangkut dengan tidak sampai di tingkat pengencer atau sub pangkalan. Semuanya udah masuk. Nah, yang saya dapat informasi adalah LPG 12 kg. Kalau LPG 12 kg itu adalah industri, bukan domain pemerintah. Yang kita itu hanya menjaga LPG 3 kg. Dan hari ini udah selesai dari kemarin kok. Mungkin kamu punya media kamu aja yang mungkin yang belum tahu. Udah aman. Kamu aja yang bilang nggak aman ini kelihatannya. Sudah aman, sudah aman. Ya, yang kedua apa tadi? Ya udah, itu kewenangan Bapak Presiden. Jangan kita terlalu merasa paling ngerti hak prerogatif Bapak Presiden, ya. Oke, makasih ya.